Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Halun Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu khutbah. Jadi pengajian kita kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah. Ya. Tentu kita juga mengikut kepada Rasulullah SAW. Jadi suatu saat Anda berkhutbah, kita harus mengikuti, menciplat bagaimana Rasulullah SAW berkhutbah. Ya. Jadi nanti kamu lihat bagaimana caranya Rasulullah SAW berkhutbah. Nanti pada saat kamu berkhutbah bisa praktekkan itu. Nah, bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, sahabat, banyak orang berkhutbah kayak bikin pelawak, kayak pelawak, malawak memang khutbah. Apakah itu benar? Kemudian banyak berbicara tentang politik misalnya, banyak menyinggung politik. Bagaimana Rasulullah SAW berkhutbah? Apakah seperti itu? Kita lihat. Inilah pelajaran kita kali ini. Nanti pada saat kamu nanti berkhutbah, ini ada bayangan supaya bisa diikuti cara Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW saat berkhutbah? Kita lihat. Ini ada hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana idza khataba an-nasa ahmarat aynahu. Jadi kata Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW kalau berkhutbah kepada umat, kepada manusia, matanya merah, kayak semangat sekali gitu. Nah ini, jadi khutbah ini berarti kita harus semangat, kita memberikan inspirasi ke orang. Warafa'a sautahu. Jadi dia meninggikan suaranya. Jadi kalau mau khutbah kalau pes wadata, kalau pes wadata, getar suara, menggelegar suara, memberikan semangat. Alhamdulillah. Ini mau khutbah atau mau tidur ini? Atau mau mati? Nanti kalau mau kata Alhamdulillah, itu makmum yang mendengar tidurlah, telerlah semua. Teler mana makmumnya. Jadi kalau kita menggelegar suara itu tadi yang ngantuk-ngantuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Jadi Nabi merah matanya, kemudian tinggi suaranya. Nah ini juga pelajaran ke panitia-panitia masjid, sound systemnya harus diperbaiki. Jadi sound systemnya yang bagus memang pasang, karena itu sangat mendukung. Matakan mata tobang mau di sini bunyi laginya terus. Melodi sama maka toko tuh lingkar tuh ini moni, mengganggu. Nah makanya itulah gunanya dana masjid. Bagaimana dana masjid itu dipakai bukan hanya beli semen, bukan hanya beli tehel, bukan hanya membangun seperti bangunan fisik. Jadi harus baik, harus bagus. Nah, jadi kalau mau kasih sound system nih, bagus sound system, baru tinggi nih suaramu, wah. Jadi itu yang mencakar gue dia jadi timro, apa mindri. Dan orang yang mendengar semangat, apalagi khutbah ini hanya sekali seminggu. Kalau khutbah Jumat ya, hanya sekali satu minggu. Jadi itu tadi jemaah, masyarakat, umat yang satu minggu itu mungkin ada yang sedikit
lesu, sedikit loyo, sedikit bosan lah mungkin, ada kejenuhan. Menginspirasi bertakwa. Menginspirasi bertakwa. Jangan nanti khutbah masukkan semua orang ke neraka. Semua yang ada di sini yang pakai tasbih neraka semua. Ini perlu pernah kita pelajari dulu sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu dibekali ilmu dan huda. Ini satu paket, ilmu dan huda. Jadi dikasih ilmu oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW ummi, dalam artian Allah yang langsung ingin mengajarnya. Tanpa campur tangan manusia, Allah yang langsung mengajarnya. Tanpa referensi dari siapa-siapa, langsung Allah yang mau mengajarnya. Dan sama kita belajar dari buku. Kalau Nabi tidak, Nabi ummi, tidak bisa membaca seperti kita ini. Tapi kenapa? Karena Allah yang ingin langsung mengajarnya. Bukan berarti Nabi tidak tahu, bukan berarti Nabi bodoh, tidak. Karena Allah yang ingin langsung mengajarnya. Jadi Rasulullah SAW dibekali ilmu dan huda. Ilmu huda dalam artian mengayomi, petunjuk. Jadi makor Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW itu dibekali ilmu dan huda. Ilmu dan al-huda. Nah, kita lihat kembali ke pelajaran kita bagaimana Rasulullah SAW berkhutbah. Pertama tadi matanya kemerahan, kemudian suaranya tinggi, wasydaddat ghadabahu ka'annahu munzir jaish, dan seakan-akan dia kemarahannya memuncak. Nabi Muhammad SAW waktuna keadaan waktuna makatuba maka dia gue wasydaddat ghadabahu. Jadi dibahasakan di sini ka'annahu munzirun jaish. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bagaimana menginspirasi sahabatnya, hanya dia menaikkan mencoba menaikkan sedikit kemarahannya. Bahkan di sini wasydaddat ghadabahu, memuncak kemarahannya bagaikan menghadapi musuh. Bagaikan Rasulullah SAW menghadapi musuh. Ini menggambarkan bahwa apabila kita berkhutbah suara harus keras, menggelegar, kita harus semangat, jangan loyo, kita harus semangat. Ya, berarti kalau begini modelnya kita mau berkhutbah, khutbah harus dikuasai. Khutbah harus dikuasai. Kalau hanya membaca saja, membaca teks, susah kita mau keras. Jadi khutbah harus dikuasai betul. Kalau khutbah dikuasai, enak kita bicara. Kalau hanya dihafal, sama kalau kita imam sholat, kalau hafalannya lancar sekali, bagaimanapun lagunya bisa. Bagaimanapun lagunya bisa, mau dikeraskan suaranya, mau dibengkokkan gimana, insya Allah bisa. Kenapa? Lancar sekali, begitu juga khutbah. Jadi sebelum berkhutbah, kita tidak bisa menginspirasi jemaah, kita tidak bisa tinggi suarata. Kalau dikatakan di sini seakan-akan Nabi menghadapi musuh, kita tidak bisa. Memang harus dijiwai, khutbah itu harus dijiwai. Jadi usahakan Anda yang susun sendiri khutbah itu dan kuasai, karena itu memang dijiwai. Jadi bukan hanya sebatas khutbah itu fotokopi paste. Kita harus jiwai. Coba kalau kita lihat sejarah-sejarah peperangan, bagaimana dia misalnya Tariq bin Ziyad pada saat naik ke Jabal Tariq, dia katakan ke pasukannya, dia katakan ainal mafar, kau mau kemana? Lari. Al-bahru wara'aku, laut di belakang. Dan dia menggelegar, bicara keras. Memang dari hatinya dia bercerita, berbicara, dia berpidato. Al-bahru wara'akum,
laut di belakangmu, wal adu amamakum, musuh di depanmu, kau mau lari kemana? Tidak ada di belakang, walaisa ladaikum illa sabr. Tidak ada pilihan kecuali kau bertahan sabar. Kalau kamu lari ke belakang, kamu juga akan mati karena laut di belakang. Kalau kamu maju ke depan, bisa saja kita menang. Makanya sahabatnya semangat semua. Kenapa? Dia juga betul. Nah, begitulah kalau kita berkhutbah, keadaan Rasulullah SAW berkhutbah, jadi itu jemaah yang hadir di masjid itu terinspirasi semua, semangat semua. Jadi jadikan masjid itu bagaimana menginspirasi orang beribadah. Pada hakikatnya seperti itu, bagaimana orang ini rajin terinspirasi untuk berbuat baik dan lebih dekat kepada Allah. Jangan jauhkan orang dari Allah. Coba kita lihat. Kita hidup ini, kalau seperti saya ini, sudah banyak pusing. Kalau kamu kan paling pusing di sekolah saja. Pusing kalau makan tempe di pesantren, makan terus tempe. Kalau kayak kita ini sudah bekerja, pusing di kantor. Pusing di kantor. Kita kemana cari tidak pusing? Kantor pusing. Kita cari yang senang-senang. Bagaimana supaya kita tidak pusing? Kita keluar naik mobil. Di tengah jalan meletus ban mobil, tambah pusing lagi. Tambah pusing. Ya kan? Setelah itu jalan lagi, macet lagi, tambah pusing lagi. Masuk ke masjid kita mau tenang, berwudu kita. Sudah sholat tenang, alhamdulillah. Ada yang berceramah, langsung dia bilang tasbih itu haram. Aduh, kita ini mau tenang. Ini kalau berdasarkan substansi dakwah ini tidak seperti ini. Jadi bikin merah telinga kita. Seharusnya kita diinspirasi untuk beramal. Seharusnya kita diinspirasi untuk dekat sama Allah. Seharusnya kita diinspirasi untuk berbuat. Kenapa kamu masukkan semua orang neraka? Apakah pada saat kamu tidak berbeda pendapat dengan orang, kamu langsung masukkan neraka? Kalau kita belajar kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW, al-huda wal ilm, al-ilmu wal huda. Nabi punya ilmu dan mengayomi orang dan memberikan petunjuk, bukan memecah umat. Itu dakwah Nabi. Jadi ilmu kemudian al-huda. Dan ini kita berbicara tentang, karena Nabi dibekali ilmu dan al-huda, petunjuk bagaimana dia mencerahkan umat, bukan memecahkan umat, memecah belah umat, menyatukan umat. Kita coba lihat berkhutbah saja, dia kayak semangatnya itu kayak dia menghadapi musuh. Coba. Sehingga sahabat-sahabat yang hadir di situ terinspirasi. Nah, itu jadi di sini tidak ada kita lihat Nabi bikin ketawa orang kalau khutbah Jumat, tidak. Nah, jadi kalau nanti kamu khutbah jangan tiru itu. Jangan tiru Pak Bikecama tuh kalau mak ketuk-ketuk gue malawa. Sudah banyak nih ini, coba. Tidak bosan mau ketawa kan. Kita buka TV acara lawak. Buka handphone acara lucu-lucu lawak. TikTok lebih lucu lagi. Ya kan? Datang ke masjid penceramah melawak lagi. Jumat melawak lagi. Jadi kita coba ciplak lah bagaimana Rasulullah SAW ini berkhutbah. Ya, coba kita lihat mata Nabi kemerah-merahan, kemudian suaranya keras, kemudian mencerminkan washtaddat ghadabuhu, kemudian memuncak
kemarahannya seakan-akan dia menghadapi musuh. Ini diungkapkan seperti ini karena ingin menginspirasi para sahabat, memberikan semangat kepada sahabat. Dan isi khutbahnya apa? Isi khutbahnya apa? Nah, dikatakan sabbahatkum. Maksudnya Nabi pada saat menginspirasi sahabat, kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu lagi sore. Seakan-akan kayak begitu. Wa masatkum. Kalau kamu berada di sore hari, jangan mengharap lagi kau tunggu pagi. Coba. Kamu berada sekarang sore, jangan kau tunggu lagi sampai pagi. Kenapa? Berbuatlah di sore hari itu. Kau berada di pagi hari, kau berbuat di pagi hari itu. Jangan tunggu lagi sore pi, malam pi, berbuatlah di pagi hari itu. Begitulah Rasulullah SAW. Nah, langsung dia katakan, summa yaqul buistu ana wasa'atu kahatai. Kata Nabi, saya diutus menjadi rasul. Anak kata Nabi, wasa'atu kahatai. Saya dan hari kiamat seperti ini. Dekat. Jadi ini dia, kalian ini irupa laungat hari kiamat mencawe nih. Mungkin pahlawannya ya? Dia kata. Jadi kalau hari kiamat mati no, kan ikut. Gitu. Ya. Jadi jangan kita mengira bahwa hari kiamat ini masih lama, enggak. Kematian ini masih lama, tidak. Di sini depannya, sini, tidak ada. Sudah pengajian ini Anda mati, langsung masuk ini. Ya. Jadi makanya Rasulullah SAW kata, kalau ada kau di pagi hari, jangan tunggu sore. Belum tentu tunggu sampai sore. Kalau kau berada di sore, jangan tunggu sampai. Nah, sekarang Anda sekarang berbuat. Kalian masih kelas 1 alia nanti. Berbuat di 1 alia jangan. Nanti di kelas 2 ke alia deh. Nanti kelas 3 ke alia lagi. Berbuatlah di situ. Buat program. Kalau 1 alia, saya harus hafal Quran segini, saya harus punya guru bahasa Arab segini, saya harus punya TOEFL segini. Jangan tunggu sampai kelas 2 alia lagi. Begitulah Rasulullah SAW. Ya, jadi ini Rasulullah SAW mengatakan, jadi isi khutbahnya Rasul itu mengingatkan orang kepada hari kemudian, mengingatkan orang kepada hari kematian, mengingatkan orang kepada hari kiamat, mengingatkan orang kepada hari kebangkitan. Jadi usahakan khutbahmu di situ. Bagaimana kalau disinggung politik? Kalau melihat hadis ini, lebih banyak kita berbicara sebaiknya kita berbicara, bukan berarti itu salah, tidak. Sebaiknya kita berbicara tentang bagaimana menginspirasi orang tentang hari kemudian. Misalnya sekarang musim Covid, Corona. Bagaimana membuat orang mengambil tema Corona ini dijadikan bahwa ini adalah bagaimana dijadikan musim seperti ini kita lebih dekat kepada Allah. Ternyata hanya Corona ini kita sudah tidak bisa berdaya, kita tidak bisa keluar lagi, kita tidak bisa apa lagi, ini belum meninggal ini. Bagaimana kalau meninggal lebih tidak bisa lagi? Ya, seperti itulah. Tidak usah terlalu singgung terhadap kepentingan. Tapi kita bagaimana menginspirasi orang supaya lebih dekat kepada Allah, lebih mengingat kematian, supaya beramal. Nah sekarang coba kita ingat Rasulullah SAW, kita pernah pelajari dulu itu bagaimana Rasulullah SAW pada saat menasihati Muaz bin Jabal dengan Abu Musa waktu mau ke Yaman. Dia katakan, tusanida, saling tolong menolonglah kamu, wabashiru wala tanfiru. Jadi dia katakan, berikan berita gembira orang dan jangan pecah belah umat dan jangan bercerai-berai. Berikan berita gembira orang, ya.
Jadi ini salah satu metodologi dakwah yang diajarkan Nabi oleh Muaz, dan ini menjadi pelajaran kita semua. Dikatakan Nabi pada saat mengutus Muaz, kalau ada orang berbicara baik, ya insya Allah itu ahli surga. Kalau ada orang berbicara tidak baik, wa idza dzukira bisyarrin fa huwa min ahli nar. Kalau ada selalu berbicara tidak baik, nah, itu ahli neraka. Maksudnya apa? Kalau orang nanti mengerjakan di sholat, jangan langsung bilang, oh itu ahli neraka. Kenapa neraka? Dia pakai tasbih, dia kunut, dia bermaulid. Iro anu kasimona pugo tuwe, iku menuru anu nabinta, decemona pugo iro. Nah ini masalah sama aku PDC na pugo tahu yang kami pertama kita neraka. Nah ini metodologi dakwah Nabi. Kalau merujuk ke sini tidak seperti itu. Ya. Selama dia berbicara tentang kebaikan, oleh Rasulullah SAW diusahakan ke Muaz, ke Musa itu ahli surga. Ya, ahli surga. Jadi nanti kamu jangan pada saat sisa paham atau wedding paham, misalnya suatu saat mau ke Mesir sekolah, ada ke Madinah sekolah, ada ke Makkah sekolah, ada ke Maroko sekolah, pulang semua, kemudian sisa paham, lagi paham lain itu ye mengenai neraka kok jangan. Nah, tunggu dulu. Nah, jangan dulu. Aja nero bawa Siti Hadis mau apalah, jadi suatu saat kau ke Mesir sekolah, kau ke Maroko, kau ke Mekah, aja jangan hanya satu hadis kau bawa pulang kullu bidatul lalu kullu dalalatin finnar, semua yang sesat itu masuk neraka semua, hanya Siti Hadis kau hafal. Nah, itu jangan. Inilah cerminan bagaimana Rasulullah SAW berkhutbah dan bagaimana isi khutbah Rasulullah SAW. Ini menjadi pelajaran kita semua. Insya Allah kita akan coba aplikasikan suatu saat kamu berkhutbah, kita coba aplikasikan ini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.